wajib hukumnya dan tidak boleh berhenti di yang namanya Pak Febri. Tidak boleh. Ini pasti ke kepalanya. Indikasi barang korupsi atau barang sitaan aset yang itu sangat legar, Pak. Nah, mau melihatnya gimana? Ya. Kejadian ini sangat menggemparkan ya, terutama bagi lembaga atau institusi penegak hukum. Kalau saya pakai isyarat sebenarnya jangan jeruk makan jeruk atau penjahat mengungkap penjahat. Gitu. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita menilai dan melihat prestasi dan kinerja Kejaksaan Agung selama ini dalam membongkar dan mengusut kasus-kasus korupsi, ya kita tidak perlu sebut lah ya. Walaupun banyak terjadi pertentangan di lapangan, bahwa ada kasus-kasus yang tidak sepantasnya naik, itu sangat janggal. Gitu. Nah, dengan kejadian seperti ini, sebenarnya kalau pakai pepatah ikan itu busuk dari kepalanya. Tidak usahlah kita mencari jauh kemana-mana siapa penjahat, siapa pelaku korupsi atau pelaku KKN. Tapi harus kita sepakati bersama bahwa harus dimulai dari aparat penegak hukum. Kalau lembaga institusi penegak hukum itu bekerja dengan maksimal dan dapat dipercaya tentang integritasnya, maka tidak ada istilah korupsi di muka bumi Nusantara ini. Kenapa demikian? Kalau kepolisian, kejaksaan, KPK, dan PPATK memiliki integritas, ya benar-benar memiliki integritas, tidak akan ada korupsi. Sekarang kan mereka saling sandra ini. Kepolisian membongkar jaksa, nanti jaksa juga membongkar kepolisian. Nanti lari ke TNI lagi. Nah, giliran hal-hal seperti ini, TNI terlibat. Apa urusannya? Coba kalau yang ditangkap orang sipil, mau nggak TNI terlibat? Kan pasti ada sesuatu. Kalau pertanyaannya, itu dicurigai barang hasil sitaan atau barang hasil tidak pidana korupsi. Ya pasti dijaga lah sama TNI. Dia juga yang mendapat, kan kau? Nggak mungkin kalau nggak dapat. Mana ada kalau nggak dapat jaga. Kayak kita orang sipil minta jaga TNI, mak bisa nggak? Gitu. Itu pertama. Yang kedua, ini kan kejahatan yang luar biasa. Ya, Kejaksaan Agung prestasinya sangat luar biasa. Setiap kali ada hasil korupsi yang disita, yang dikembalikan itu selalu terpampang di gedung itu. Uang triliunan rupiah terpampang di situ, sampai setinggi gunung itu. Menghadirkan, memanggil para petinggi negara ini, presiden, menteri keuangan minimal, untuk menyaksikan itu. Ternyata bobrok juga. Dan saya yakin tidak hanya sampai kepada Jampitsus, itu semua tersebar lah, tidak usahlah tutup-tutupi. Periksa dong Kejaksaan Agung, ungkit, gitu. Harvey Mois, DKK gimana? Ya kan, lihat kasus Tom Lembong, lihat kasus Nadiem Makarim, gitu. Kalau yang kan ini kan cara-cara mereka mengungkap perkara untuk menaikkan prestasi mereka, kinerja mereka, supaya suatu saat nanti siapa tahu dilirik jadi wakil presiden atau presiden. Atau yang Jampitsus siapa tahu nanti dilirik jadi menteri atau jadi Kejaksaan Agung, kan lumayan. Ya. Ternyata kan makanya saya bilang, ya penjahat jangan ungkap penjahat lah. Kalau yang ungkap penjahat itu harus yang memang integritas bersih. Dari mana? Yang tidak punya, carilah jaksa-jaksa yang tidak punya harta. Jangan jaksa yang banyak harta. Gaji jaksa berapa sih, bro? Ya kan? Gaji jaksa berapa sih? Kok sampai punya rumah mewah ini segala macam? Aduh, itu aja dari segi itu aja udah nggak bisa. Bang, yang menarik lagi Bang, ini kan juga harusnya kan pidana korupsi apapun yang terjadi biasanya kan sudah KPK. Tapi kok ini hanya melakukan kontras sama Polda Metro Jaya. Akhirnya Polda Metro Jaya juga kemarin indikasi para TNI menunduk. Kenapa melihatnya gitu? Kalau berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ada 3 institusi yang punya kewenangan untuk mengusut, gitu. Khusus ya. KPK ya udah pasti, KPK nggak bisa tangani pidana umum. Kepolisian hanya korupsi bisa, narkoba bisa, ya semua khusus bisa kepolisian juga. Kalau kejaksaan tuh hanya tindak pidana korupsi, tidak bisa undang-undang khusus, pidana khusus. Yang lain dia nggak bisa ungkap. Gitu, makanya banyak kasus-kasus tindak pidana korupsi yang diungkap langsung tanpa melalui kepolisian atau KPK, karena dia diberikan kewenangan baik dari undang-undang kejaksaan maupun undang-undang tindak pidana korupsi. Itu sah.
Jadi kepolisian punya hak untuk mengungkap atau menangani kalau terjadi atau ada peristiwa tindak kejahatan pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi. Tapi menarik lagi juga, main itu juga ketat oleh TNI. Nah, Itu gimana sih, Bang? TNI sekarang ini kan udah menguasai bumi pertiwi ini. Semua pengadilan dijaga TNI. Ingat nggak kasus Tom Lembong? Ada pengadilan TNI. Kejaksaan dijaga sama TNI. Kepolisian pun dijaga sama TNI. Gimana? Sebenarnya gini loh, pertanyaannya. Apa sih urgensinya TNI menjaga ruang-ruang sipil begitu? Apa sih urgensinya TNI dilibatkan untuk menjaga keamanan dalam negeri? Apa urgensinya? Coba. Kan begitu. Apakah TNI digaji dan diadakan itu untuk menjaga ruang-ruang sipil begitu? Kan TNI kan jelas tupoksinya. Hanya untuk menjaga keamanan negara. Kenapa yang menjadi, apakah pejabat negara itu terancam dari keamanan negara? Kan tidak. Gitu. Nah itu saya sih bilang TNI udah salah kaprah lah dalam hal ini. Salah kaprah. Dan TNI harus terbuka juga. Jangan kayak kita mengkritisi begini nanti dicari, diincar, dicari-cari. Tidak boleh. TNI harus berbenah diri supaya terus mendapatkan rep tertinggi kepercayaan publik sebagai institusi publik. Gitu. Pak, kejadian itu ada money di dalam rumah itu dan juga ada berangkat yang sangat kemarin. Tidak kelihatan lah. Ya kan selalu habis di daerah dibongkar juga. Nah melihat ini kan juga kinerja atau pemerintahan Prabowo itu saat ini juga kegiatannya memberantas apapun yang terjadi dengan kasus-kasus negara itu lebih baik lagi. Nah, apa melihat Jadi gini, sebenarnya kejahatan money laundering itu nggak ada. Kalau tidak dimulai dengan predikat crime, kejahatan awal, gitu. Kalau hanya dia menyimpan di berangkas di rumah, itu tidak bisa dikategorikan sebagai kejahatan money laundering. Money laundering itu baru bisa dikatakan kalau dia memenuhi 3 unsur. Ada transaksi melalui bank, ada penempatan di rekening, ada pencairan di rekening. Nah, itu harus. Itu money laundering. Nah, kalau dia misalnya hasil kejahatan apapun itu ya, baik dilakukan oleh pejabat negara maupun dilakukan oleh sipil, ketika dia dari hasil kejahatan dia menyimpan saja di rumahnya, tidak ditempatkan atau placementkan di bank, itu nggak bisa dikategori kejahatan money laundering. Nggak bisa. Tetapi kalau itu menyangkut pejabat negara itu udah pasti tindak pidana korupsi. Ya, karena kan Pak Febri ini kan selalu teriak-teriak sejak dulu bahwa akan hukum mati tindak pidana kejahatan atau yang melakukan tindak pidana korupsi. Nah, sekarang janganlah sipil dihukum mati, kasihan. Harus dari aparat dulu dihukum mati. Nah, sekarang mampu nggak, bisa nggak jaksa nanti menangani kasus ini menuntut hukuman mati dulu kepada Jampitsusnya. Itu dulu diuji. Berani nggak nanti para JPU-JPU-nya? Kan nanti ditangani oleh anak buahnya. Ya, kan nanti ditangani. Berani nggak menuntut mati? Jangan sampai nanti kejaksaan terhadap JPU itu membela kasus seperti kasus siapa itu yang jaksa yang perempuan itu, yang dituntut ringan gitu-gitu. Gitu. Sekarang harus bentuk dari tim yang tidak pernah dibawahi oleh Pak Febri. Bila perlu cari jaksa-jaksa yang punya integritas yang sangat bagus, yang tidak pernah terlibat atau tidak dibawahi oleh Febri. Suruh mereka jadi JPU-nya, biar tahu rasa dihukum seumur hidup hukuman mati itu kayak gimana perasaan. Bang, ini kan juga hanya fantastis lah. Karena korupsi apalagi nanti juga kemarin juga dituntutnya sangat mencengkam juga Bang. 15 tahun dendanya sampai terlaluan dengan perkara ya Pak harus ini uratnya atau orang-orang di belakangnya bongkar itu Bang. Ya. Kalau aparat penegak hukum mau Bang, suruh tangani polsek. Suruh tangani polsek. Ini kasus Pak Febri ini, polsek aja bisa kok bongkar. Kalau mau, tidak perlu Mabes Polri, tidak perlu Polda terlalu tinggi. Karena sangat-sangat gampang untuk membongkarnya. Gitu. Ini kalau aparat kepolisian mau, ketinggian itu Polda, suruh aja tangani polsek itu. Selesai itu urusan itu. Selesai, kebongkar itu sampai selesai. Karena apa? Intelijensi yang dimiliki SDM polisi, SDM kejaksaan atau lembaga penegak itu udah sangat tinggi intelijensinya. Belum didukung oleh alat-alat perlengkapannya mereka. Itu udah sangat jauh. Sekarang kepolisian mau tidak
Itu dulu. Kan sekarang udah kelihatan intervensi TNI. Polisi mau apa tidak? Tapi kalau ditanya, mampu nggak polisi dari Mabes Polri atau Polda? Ketinggian buat saya. Polsek aja mampu membongkar ini kok sampai ke atas kok. Gitu. Ibaratnya begitu. Tapi kan limit masyarakat kan itu under terkait kinerja kepolisian terkait ini juga ada soal kejaksaan saat ini sudah di atas angin. Dengan kejadian ini bang, korupsi yang selalu membatas apalagi orang buat kejaksaan. Melihat itu dalam konteks itu apakah nanti saling berargumentasi saling jatuh? Kalau saling gesekan sudah sangat pasti. Itu nggak bisa dihindari. Walaupun gimana pun ini kan petinggi kejaksaan, ya. Kalau teman-teman ingat pada peristiwa gimana kepolisian dibombardir, ya, terkait dengan ada isu pengintaian Pak Febri oleh anggota BRIMOB katanya itu, ketika dia bertemu dengan salah satu petinggi BUMN. Pada saat itu kan Pak Febri sedang membongkar kasus korupsi di lingkaran BUMN, ya kan? Yang pada saat itu juga sedikit menarik kepada Kementerian BUMN, yaitu Menteri BUMN pada saat itu Pak Erick Thohir kan sedang hangat-hangatnya itu. Nah, kalau polisi mau, pada saat itu udah dibongkar, gitu. Tapi sekarang lah polisi dengan intelijensinya mereka sudah mendapatkan bukti yang cukup, yang sangat kuat sehingga mereka berani melakukan penggerebekan kalau bahasa saya, atau melakukan tindakan-tindakan penyelidikan atau penyidikan, tindakan yang dibenarkan menurut KUHP, itu berarti sudah memiliki informasi yang sangat akurat. Bang, dengan barang bukti itu kita anggap sebuah kelihatan lah ada kilo emas, ini berapa ratus juta atau berapa beda apa sih bang dari proses ini bang? Pertanyaannya itu buat apa tuh uang banyak itu? Itu 1,5 triliun loh. 1,5 triliun, 500 M sekian. Itu caranya kotor banget. Menyimpan di tempat dia dengan membangun brankas, lalu disamarkan, itu jorok banget cara mainnya. Itu metode-metode kalau kita sering menonton mafioso ya, mafioso itu menyimpan uang hasil kejahatan, ya itu di tembok-tembok rumahnya, ditanam di rumahnya yang lain tidak pernah ditempatin, mereka sewa atau kontrak rumah lain. Itu saya yakin hampir semua pejabat negara begitu. Makanya kalau mau membongkar jangan pernah datang ke rumah pribadi. Itu tidak pernah akan mendapatkan bukti. Mereka tuh selalu menyimpan, menyewa rumah atau apartemen itu, ya, untuk menyimpan hasil kejahatannya. Ya kan rumah Sentuh kan Febri nggak pernah datang, beli di sana untuk menyimpan aja. Jadi kalau orang itu nggak tahu siapa yang punya rumah, paling di sana nanti siapa yang jaga? Paling pembantunya, paling si A, si B yang tidak pernah dipublis gitu. Gitu. Intinya bang, tegak lurus untuk hukum tidak berlebihan, walaupun dia jaksa tertinggi, walaupun dia penegak hukum. Wajib hukumnya, dan tidak boleh berhenti di yang namanya Pak Febri. Tidak boleh. Ini pasti ke kepalanya.